Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman. Kembali lagi dengan saya di channel Petani Masa Kini. Nah teman-teman, selain menanam sayur, di kebun ini juga saya menanam berbagai jenis tanaman. Nah diantaranya ada tomat cherry dan timun teman-teman. Nah saya akan coba mereview dari tanaman-tanaman ini. Dan di sini juga ada strawberry. Nanti saya juga akan review ya, bagaimana sistemnya, bagaimana cara pemberian nutrisinya. Nah nanti saya akan coba review di video ini teman-teman. Nah langsung saja teman-teman. Di sini ada tomat cherry teman-teman. Ini tomat cherry ini usianya 20 hari setelah semai teman-teman. Ini baru saya pindah tanam seperti ini. Yang awalnya saya melakukan penyemaian dulu di polybag kecil, dan setelah 20 hari saya pindahkan ke pot seperti ini dengan sistem kocor teman-teman. Jadi sistem ini tidak menggunakan pompa, tidak menggunakan aerator, hanya pemberian nutrisinya itu di pagi hari dengan cara disiram teman-teman. Tapi ini masih sistem hidroponik teman-teman, karena tidak menggunakan tanah teman-teman. Nah ini medianya ada kokopit, dan di dalamnya itu ada arang sekam teman-teman. Jadi ada dua jenis media tanam, kokopit dan arang sekam teman-teman. Jadi tidak menggunakan tanah, tapi pemberian nutrisinya dengan cara dikocor teman-teman ya. Setiap pagi dan sore ya teman-teman ya, kita selalu melakukan penyiraman teman-teman. Begitupun pada timun teman-teman. Nah ini ada timun di sini, pohon timun. Ini usianya sama seperti ini, sama kurang lebih 20 harian ya setelah semai. Ini juga baru pindah tanam 2 hari yang lalu. Ini sudah mulai segar teman-teman. Ini juga sama sistemnya dengan cara sistem kocor teman-teman. Jadi tidak menggunakan pompa, tidak menggunakan aerator teman-teman. Hanya sistemnya saya tempatkan di bekas melon teman-teman ya, karena kemarin itu saya menanam melon dengan sistem dak bucket. Nah tempatnya ini saya alih fungsikan dengan menanam tomat cherry dan timun teman-teman. Nah selain itu, selain tomat cherry dan timun, di sini juga saya menanam strawberry teman-teman. Dan ini pohon strawberry ini pohon yang sering teman-teman tanyakan kenapa tanaman strawberry saya tidak berbuah ya teman-teman. Nah saya pastikan jika menanam strawberry itu harus diperhatikan adalah media tanam dan pemberian nutrisi teman-teman. Nah untuk media tanamnya ini ada 3 jenis ya teman-teman. Nah diantaranya di dalam ini ada hidroton teman-teman. Hidroton ini hanya fungsinya untuk menahan sinar matahari supaya tidak kekeringan media tanam yang di dalam ini, dan mempercantik tampilannya teman-teman ya. Nah media tanam utamanya di penanaman strawberry ini ada sekam bakar, kokopit, dan kompos sedikit teman-teman ya, tidak banyak komposnya. Hanya perbandingannya itu 2 berbanding 1. Jadi 2 arang sekam, 2 kokopit, 1 kompos teman-teman. Nah kompos itu hanya pelengkap saja teman-teman. Nah dan di sini ada tambahan media tanam juga ya sebenarnya, ini cuman tidak saya fungsikan sebagai media tanam. Ini hanya berfungsi untuk menahan sinar matahari supaya tanah yang atau media tanam yang ada di dalam ini tidak kepanasan ya teman-teman, atau menjaga kelembaban teman-teman ya. Nah cara pemberian nutrisinya bagaimana teman-teman. Nah ini sering teman-teman yang banyak ditanyakan ya kepada saya, bagaimana cara supaya tanaman stroberi itu berbuah. Nah yang tadi itu teman-teman ya, harus diperhatikan media tanam, dan yang kedua pemberian nutrisi teman-teman. Nah di sini di tanaman stroberi ini tidak menggunakan pupuk NPK teman-teman. Ini menggunakan AB mix teman-teman, karena di sini semua tanaman yang ada di sini teman-teman ya, dari melon, pakcoy, semuanya ini tidak menggunakan
pupuk untuk konvensional teman-teman. Ini semuanya menggunakan pupuk AB Mix teman-teman, tapi tergantung buahnya, tanamnya tanam apa aja teman-teman. Nah beda dengan saya menanam pakcoy. Nah ini AB Mix-nya beda dengan yang ini teman-teman. Ini khusus strawberry atau khusus untuk buah teman-teman. Pemberian nutrisinya, nah ini banyak teman-teman yang salah nih. Pemberian nutrisi di saya ini ya, di tanaman strawberry ini tidak lebih dari 500 ppm teman-teman. Kenapa? Karena yang pengalaman saya ya, pengalaman di sini menanam strawberry, kalau lebih dari 500 ppm itu daunnya akan kering ya teman-teman, samping-sampingnya ya, samping-sampingnya itu akan gosong teman-teman. Nah akan gosong. Ini aman teman-teman ya, masih bagus lah gitu ya, masih bagus walaupun ada sedikit-sedikit yang daun-daunnya kering. Nah seperti ini. Nah ini tidak terlalu berpengaruh karena ini sudah tua juga ya teman-teman ya daunnya. Nah itu teman-teman harus diperhatikan nutrisinya teman-teman. Nutrisinya harus di bawah 500 ppm teman-teman. Nah ini sudah ada contohnya, saya menanam strawberry ini baru pindah 3 minggu yang lalu teman-teman. 3 minggu yang lalu ini belum berbuah. Ini awalnya di polybag biasa teman-teman, tidak terurus strawberry ini. Setelah saya pindahkan ke pot seperti ini dengan menggunakan apa ini, toples apa ya, bekas es krim lah ya. Ini sekarang sudah mulai keluar calon bakal buah dan bahkan sudah ada yang keluar buah teman-teman. Nah seperti ini. Nah ini sudah ada yang keluar buah, calon bakal buahnya juga ada teman-teman. Nah bahkan sulurnya juga ada teman-teman, nih calon anakannya juga ada teman-teman. Jadi selain buah di sini juga strawberry ini juga langsung saya perbanyak teman-teman. Nah seperti ini, karena asupan nutrisinya cukup teman-teman ya, tidak kekurangan nutrisi, sehingga strawberry ini, tanaman strawberry ini bisa menghasilkan buah, juga bisa menghasilkan anakan juga bisa teman-teman ya, karena tidak kekurangan nutrisi atau asupan nutrisinya tercukupi itu teman-teman. Nah gitu teman-teman, untuk menanam strawberry saya ulangi lagi, yang pertama itu yang terpentingnya itu media tanam, yang kedua pemberian nutrisi, dan yang ketiga sinar matahari teman-teman ya. Saya selalu mengingatkan kepada teman-teman, apapun jenis tanamannya harus mendapatkan asupan sinar matahari yang cukup teman-teman ya, minimal 6 jam per hari teman-teman. Nah yang tadi media tanam, itu media tanamnya ada 3 ya teman-teman ya, ada 3 jenis: kokopit, arang sekam, dan kompos sedikit. Perbandingannya 2:2:1, 2 kokopit, 2 arang sekam, 1 kompos teman-teman. Nah untuk pemberian nutrisinya teman-teman bisa menggunakan nutrisi buah ya, bisa menggunakan nutrisi buah, teman-teman bisa beli di toko online, karena ini saya menggunakan nutrisi racikan sendiri. Jika teman-teman ingin simple, ingin cepat, teman-teman bisa menggunakan nutrisi buah. Pemberiannya tidak boleh lebih dari 500 ppm, itu pengalaman saya teman-teman. Kalau lebih dari 500 ppm otomatis si daunnya akan, pinggir-pinggirannya ini akan gosong teman-teman. Nah itu teman-teman tips dan trik untuk menanam strawberry teman-teman. Oke teman-teman, mungkin itu aja teman-teman, karena waktu juga sudah mau mulai maghrib nih, udah mau maghrib ya teman-teman. Terima kasih sudah menonton video kali ini. Jangan lupa subscribe teman-teman ya, agar tidak ketinggalan video terbaru dari saya, semua tentang hidroponik teman-teman. Teman-teman bisa belajar gratis di sini teman-teman. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.